Penyelidikan kasus kematian Arya Daru Pangayunan berakhir antiklimaks. Setidaknya ada dua kesimpulan utama penyelidikan polisi. Yang pertama, tidak ditemukan keterlibatan orang lain dalam kematian Arya Daru. Dan yang kedua, tidak ditemukan unsur pidana. Namun, tim hukum dan kriminal Tempo menemukan masih ada 4 misteri yang belum terjawab. Karena sebelumnya gue juga dapat informasi yang gue nggak bisa kasih tahu dari siapa. Ada kemungkinan memang karyawan Kementerian Luar Negeri ini diminta, dalam tanda kutip ya, diminta untuk merahasiakan apapun yang ada kaitannya sama Arya Daru. Apakah ini betul atau tidak ya? Nanti kita akan coba konfirmasi, tapi sayangnya saat itu memang nggak ada pihak dari Kemlu yang mau bicara. Kalau dari keterangan polisi sih Bang, dari awal penyelidikan kasus ini mereka udah berusaha tuh. Mereka udah berusaha mencari handphone. Kalau memang polisi ini benar-benar mau menyelidiki handphone itu sebenarnya bisa, Bang. Bisa ya sebenarnya? Ya, karena kan polisi punya SDM, apalagi Polda Metro, SDM-nya cukup. Saya tadi pagi ya, membaca surat ini ya, dari keluarga besar Arya Daru ya. Di mana di dalam surat ini, beberapa poin yang disampaikan itu memang sama seperti pemikiran rakyat Indonesia, khususnya orang-orang yang pernah mengalami kejadian yang mungkin hampir serupa dengan apa yang dialami oleh keluarga saat ini. Yang pertama bahwa setiap nyawa itu penting ya, apalagi itu merupakan keluarga. Penyelidikan kasus kematian Arya Daru Pangayunan berakhir antiklimaks. Setidaknya ada dua kesimpulan utama penyelidikan polisi. Yang pertama, tidak ditemukan keterlibatan orang lain dalam kematian Arya Daru. Dan yang kedua, tidak ditemukan unsur pidana. Namun, tim hukum dan kriminal Tempo menemukan masih ada 4 misteri yang belum terjawab. Yang pertama, tentang keberadaan telepon seluler Arya Daru. Sampai saat ini, ponsel itu belum ditemukan, padahal telepon seluler itu diyakini akan menjawab semua pertanyaan dalam kasus ini. Kedua, polisi sebenarnya sudah menyita laptop yang digunakan Arya Daru. Saat disita, laptop itu terkoneksi dengan akun WhatsApp Arya Daru yang seharusnya berisi percakapan terakhir di hari kematiannya. Ada 2 misteri lain. Keluarga ini dapat tuh paket misterius. Semacam itu, semacam amplop coklat gitu. Nggak diketahui pengirimannya ya? Nggak ada namanya. Isinya juga lebih aneh lagi. Isinya itu styrofoam yang udah dibentuk lah gitu. Ada 3 objek tuh di dalam styrofoam itu. Udah itu aja, nggak ada isi apa-apa. Apa objeknya itu? Saya masih ingat nih gambarnya, Bang. Saya coba gambar ya. Ini kebanyakan tulisan Indonesia gimana ya? Nih, styrofoam pertama bunga. Kayak gini lah bentuknya, saya masih ingat tuh. Kayak styrofoam putih aja gitu. Ya kan? Ini sebesar itu, Feb? Sebesar itu styrofoamnya? Saya juga nggak pegang sih. Kecil, Saya lihat itunya, lihat kecil karena masuk di amplop ya. Ada di fotonya gitu. Styrofoam pertama. Styrofoam kedua ya gambar bintang. Bintang, ciri khas apa tuh Pak bintang ini? Nah itu yang saya juga nggak tahu. Bahkan keluarga pun juga nggak tahu gitu. Baru yang terakhir, nah gambar simbol hati. 3 ya? 3. Hati, bintang, sama bunga. Hati, bintang, bunga. Kira-kira apa nih, teman-teman? Artinya? Saya juga nggak tahu. Gue datang, gue bilang, izin Pak dari Kompas TV dengan Pak Ugro. Sama aja nggak diizinin. Tertutup, dalam arti, kalau dilihat lagi, itu satpam yang ngomong pertama sama gue dan Pak Ugro, ketika gue coba tanya beberapa kali, itu masuk, diganti sama satpam lainnya. Iya, kelihatan deh. Nanti ada yang pertama tuh nggak pakai rompi, yang kedua itu pakai rompi. Dan di situ gue nanya beberapa hal. Karena kalau nggak boleh masuk ya udah Pak, masuk nggak boleh ya. Tapi kalau nanya masa nggak boleh, kan pasti boleh kan. Akhirnya gue tanya beberapa hal ke pihak satpam. Ya intinya di pintu yang gue datangin itu adalah satu-satunya akses pintu yang dibuka ketika malam hari. Asumsinya artinya Arya Daru masuk ke Kemlu melalui pintu itu. Dan memang pas gue lihat ke dalam, oh betul, ada CCTV-nya. Ada CCTV-nya dan posisinya kalau dilihat dari gambar yang udah dirilis Polda itu pas. Terus gue ya karena gue bukan penyidik ya, jadi gue nanya langsung to the point. Kalau yang gedung yang didatangin Arya Daru yang mana ya? Nggak mau jawab, rahasia. Dia bilang, oh kami tidak bisa beritahu karena kami harus merahasiakan. Itu gue tulis subtitlenya, kalau diperhatikan. Karena bagi gue itu poin penting. Karena sebelumnya gue juga dapat informasi yang gue nggak bisa kasih tahu dari siapa. Ada kemungkinan memang karyawan Kementerian Luar Negeri ini diminta, dalam tanda kutip ya, diminta untuk merahasiakan apapun yang ada kaitannya sama Arya Daru. Apakah ini betul atau tidak ya? Nanti kita akan coba konfirmasi. Tapi sayangnya saat itu memang nggak ada pihak dari Kemlu yang mau bicara. Ada 4 ya dari pernyataan polisi yang kita anggap janggal ya. Pertama itu soal handphone ini paling penting. Kenapa? Karena handphone ini kan disebut hilang oleh polisi. Ada dapat cerita nggak, Lan? Kenapa polisi nggak mencari handphone itu, Lan? Kalau dari keterangan polisi sih Bang, dari awal penyelidikan kasus ini mereka udah berusaha tuh.
Mereka udah berusaha mencari handphone. Kalau memang polisi ini benar-benar mau menyelidiki handphone itu sebenarnya bisa, Bang. Bisa ya sebenarnya? Ya, karena kan polisi punya SDM, apalagi Polda Metro, SDM-nya cukup. Iya. Mereka punya teknologi yang canggih juga. Gimana caranya mereka bisa nelusuri CCTV di GI? Iya. Di jam ini 21.17 Arya Daru mengirimkan pesan WhatsApp. Jadi kurang lebih isinya, lagi di mana, udah maem belum? Itu dikirim ke WhatsApp istrinya. Istrinya Arya Daru yang lagi di Jogja. Tapi kenapa kemudian polisi menduga ini salah kirim pesan? Karena istrinya merespon, istrinya tanya, kamu kurang lebih kamu lagi chat siapa? Terus yang kedua dia juga kirim pesan, kurang lebih ada 2 pesan dia kirim. Nah, tapi kemudian chat selanjutnya itu udah nggak kirim lagi, Bang. Kenapa? Karena itu checklist 1 di WhatsApp. Terakhir anti klimaks. Kejanggalan misteri. Setidaknya ada 2 Kematian kesimpulan Arya Daru. utama penyelidikan polisi. Yang pertama, tidak ditemukan keterlibatan orang lain dalam kematian Arya Daru. Dan yang kedua, tidak ditemukan unsur pidana. Namun, tim hukum dan kriminal Tempo menemukan masih ada 4 misteri yang belum terjawab. Yang pertama, tentang keberadaan telepon seluler Arya Daru. Sampai saat ini ponsel itu belum ditemukan, padahal telepon seluler itu diyakini akan menjawab semua pertanyaan dalam kasus ini. Kedua, polisi sebenarnya sudah menyita laptop yang digunakan Arya Daru. Saat disita, laptop itu terkoneksi dengan akun WhatsApp Arya Daru yang seharusnya berisi percakapan terakhir di hari kematiannya. Ada 2 misteri lain. Apa itu? Mari kita kupas perkaranya. Saya tadi pagi ya membaca surat ini dari keluarga besar Arya Daru ya. Di mana di dalam surat ini beberapa poin yang disampaikan itu memang sama seperti pemikiran rakyat Indonesia, khususnya orang-orang yang pernah mengalami kejadian yang mungkin hampir serupa dengan apa yang dialami oleh keluarga saat ini. Yang pertama bahwa setiap nyawa itu penting ya, apalagi itu merupakan keluarga. Dan yang kedua bahwa keluarga itu berharap proses-proses penyelidikan itu mempertimbangkan dari berbagai aspek-aspek yang terdapat bukti dan juga hal-hal yang disampaikan oleh keluarga yang mungkin saja bisa menjadi petunjuk gitu ya. Nah, dalam hal ini ya, saya memang melihat terkait apa yang disampaikan oleh Polda ya, tentunya ada yang tidak dapat diterima oleh keluarga. Dan memang ada juga yang menjadi pertanyaan gitu ya, terkait mengapa kok sudah langsung disimpulkan tidak ada keterkaitan orang lain dan bukan merupakan peristiwa pidana. Nah, tadi kalau ditanya bukti apa yang dibutuhkan untuk membuka kembali lagi perkara ini, tentunya ya, itu kan berarti bukti baru. Nah, namun untuk yang saat ini, apakah memang sudah benar-benar seluruh kemungkinan-kemungkinan terhadap peristiwa ataupun dugaan delik, baik maupun itu peristiwa pidana, ataupun mungkin peristiwa pidana, tapi bukan atas keinginan dari almarhum, itu sudah benar-benar bisa dijawab secara saintifik. Ya, seperti contoh, yang pertama, keterlibatan orang lain ataupun pembunuhan secara langsung, baik secara fisik maupun non fisik gitu ya, ataupun penggunaan racun. Kalau penggunaan racun itu kan sudah bisa dijawab dengan lumayan ataupun hampir sempurna ya, tidak ada indikasi-indikasi toksiologi selain obat CTM dan juga paracetamol. Nah, namun terkait keterlibatan langsung dalam bentuk fisik, buat saya berdasarkan press release kemarin, ada beberapa hal yang belum terjawab. Yang pertama mengenai akses masuk. Kepolisian itu menyampaikan bahwa akses masuk lewat pintu dan jendela itu terkonfirmasi ya, satu-satunya akses gitu ya. Dan tidak ada orang yang masuk melalui pintu maupun jendela gitu ya. Karena berdasarkan pantauan CCTV yang katanya juga sempat terjadi pergeseran, itu setelah dicek
minutes per minutes dan apakah ada post editing atau tidak, itu ternyata tidak ada ditemukan editing dan tidak ada orang yang masuk. Dan juga katanya ada akses pintu yang memang aksesnya tersebut ada di dalam gitu ya. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, apakah satu-satunya akses itu hanya melalui darat? Nah kemarin memang sempat dijelaskan oleh di Reskrimum bahwa sudah dicoba teliti melalui akses atas. Namun memang yang disampaikan oleh Dirkrimum ya hanya indikasinya terkait kerusakan plafon yang tidak ada kerusakan gitu ya. Nah, terpikir oleh saya ya hal ini menurut saya belum lengkap karena ya kalau misalkan ternyata yang berpotensi sebagai pelaku tindakan fisik ini merupakan pembunuh yang profesional ataupun orang yang memang sudah terlatih, ya akan lebih jelas lagi kalau misalkan Dirkrimum pada saat itu menyampaikan bahwa berdasarkan pantauan di sekitar area yang mengarah ke arah rooftop tidak ada pergerakan orang yang naik dari atas. Kalau ada kata-kata seperti itu bisa menjawab semua, termaksud ya tidak ditemukannya DNA orang lain di dalam kamar ADP. Itu satu. Baik. Lalu yang kedua, mengenai potensi ya, ini kembali lagi, ini kan memang dalam rilis kepolisian tidak ada menyampaikan bunuh diri. Tapi kalau kita kompilasi dari seluruh penyampaian-penyampaian itu, maka jika tidak ada peristiwa pidana dan tidak ada keterkaitan orang lain, tapi orang meninggal, maka itu penafsiran adalah bunuh diri. Nah, Baik. yang mau kita bahas sekarang, apakah benar gitu ya, Arya itu membunuh dirinya sendiri atau menyelesaikan kehidupannya di dunia ini atas keinginan sendiri. Oke, baik Pak Mat. Peran krusial Farah yang hilang dalam kasus kemetongan diplomat Arya Daru. Farah adalah satu dari 2 orang terakhir yang terlihat bersama diplomat Arya Daru Pangayonan sebelum ditemukan tewas sehari setelahnya. Ia tertangkap CCTV bersama Arya di Grand Indonesia dan mengunjungi beberapa toko. Dalam logika penyelidikan, posisi Farah seharusnya menempatkannya di pusat pembuktian atau saksi kunci. Ia berada di momen kritis cukup dekat untuk mengetahui kondisi fisik dan psikologis Arya, serta dapat memberikan gambaran mengenai situasi Arya sebelum ditemukan meninggoy. Namun perannya tidak terlihat menonjol dalam konstruksi hukum maupun pemberitaan publik. Farah justru menjadi sosok samar di pinggir narasi. Kesaksian yang ia miliki tidak pernah terdengar secara utuh di ruang publik. Padahal momen yang disaksikan Farah merupakan potongan waktu yang bisa menjembatani peristiwa sebelum dan sesudah kemetongan Arya. Rekaman CCTV menunjukkan Arya meninggalkan lokasi dengan mengantri taksi kembali ke kantor Kemenlu, lalu sempat terlihat bingung di atas rooftop. Pertanyaan besar yang muncul, apa yang sebenarnya dilakukan Arya di kantornya sebelum bertemu rekan kerja keesokan harinya? Ia ditemukan meninggoy di kamar kos dengan kondisi tersebut. Detail itu seharusnya tidak menjadi alasan untuk menutup perkara dengan kesimpulan sederhana. Justru sebaliknya, ia membuka pintu pertanyaan yang lebih besar. Apakah Arya benar-benar memilih mengakhiri hidupnya atau ada pihak lain yang memastikan kemetongannya dalam skenario bundir yang tidak biasa?